Hashtag kabur aja dulu trending topik di media sosial selama beberapa hari belakangan ini. Media massa mainstream juga mengangkat topik tentang kabur aja dulu. Ini fenomena anak muda kita, khususnya Gen Z, yang mereka berpikir untuk mencari kerja di luar negeri. Tentu ada alasan. Alasannya apa? Yang paling gampang karena tidak ada pekerjaan dalam negeri. Dan kalau ada pekerjaan, belum tentu layak secara gaji dan juga layak secara keamanan bahwa mereka tidak akan diberhentikan kapan saja. Karena ya selamat dengan undang-undang cipta kerja itu perusahaan diberikan keleluasan untuk outsourcing pada semua karyawannya, jadi bisa diberhentikan kapan saja. Nah, maka kemudian muncullah fenomena sebagian dari anak-anak muda kita yang mereka ingin cari kerja ke luar negeri. Selain itu juga sebagian dari anak-anak muda kita ini mereka sudah muak lihat kondisi sekarang, jaminan keamanan, bagaimana kemudian mereka melihat banyak ketimpangan hukum, dan juga mereka sebagai pembayar pajak tidak mendapatkan imbal balik yang pantas dari pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Maka terpikirlah kemudian untuk kabur aja dulu, cari kerja ke luar negeri. Yang lucu adalah respon dari pemerintah. Ada yang mengatakan itu hak mereka dong untuk cari kerja ke luar negeri. Bahkan yang lebih kemudian menggelikan lagi, yang patut kita tertawakan adalah kemudian mempertanyakan rasa nasionalisme anak muda kita yang mereka ingin bekerja ke luar negeri. Padahal harusnya pemerintah mereka berpikir bahwa ketika ada warga yang mereka mencari kerja ke luar negeri, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan kondisi ekonomi di tanah air. Ada sesuatu yang salah di dalam pelayanan kepada publik. Sampai kemudian warga sendiri, mereka mencari kerja ke luar negeri. Dan kalau kita pikirkan lagi, ternyata tidak sedikit orang Indonesia yang mereka sudah berpikir bahkan sudah mengganti kewarganegaraan menjadi warga negara asing. Setiap tahun, menurut catatan Ditjen Imigrasi itu ada 1.000-an orang Indonesia yang berganti warga negara dari WNI menjadi Singapura dan juga warga negara dari negara lain seperti itu. Nah, harusnya ini tamparan buat pemerintah, bukan malah kemudian menuduh orang-orang itu tidak nasionalis, orang-orang tidak cinta tanah air. Karena bagaimana dengan pemerintah yang kemudian tidak memberikan pelayanan kepada publik yang layak, tidak memberikan jaminan hidup yang layak kepada masyarakat. Di mana nasionalisme Anda? Tapi ya kita tahulah bahwa ketika orang kemudian punya kekuasaan, mereka resisten terhadap kritik, maka setiap kali orang yang mengkritik atau ada orang yang kemudian melakukan suatu tindakan yang nggak disukai oleh pemerintah, maka dicap kemudian mereka anti NKRI, anti Pancasila, anti kebinekaan, dan sebagainya. Bahkan bukan tidak mungkin disematkan istilah radikal-radikul untuk mereka yang kemudian membuat tindakan atau melakukan kritik terhadap pemerintah. Padahal harusnya pemerintah mempertanyakan sendiri sampai di mana rasa nasionalisme Anda ketika Anda membiarkan kemudian hilirisasi pertambangan yang ternyata banyak memberikan keuntungan pada pihak asing, bukan pada pengusaha lokal, dan bagaimana juga datangnya para tenaga kerja luar negeri, sementara sebetulnya kita bisa melihat di media sosial bahwa banyak warga sendiri yang bisa mengerjakan pekerjaan yang diambil oleh tenaga kerja asing. Di mana rasa nasionalisme Anda ketika Anda menuduh anak-anak muda kita yang mereka kerja ke luar negeri tidak memiliki rasa nasionalisme. Padahal justru karena pemerintah sendiri yang mengabaikan pelayanan kepada publik, khususnya pada Gen Z. Jadi para bapak, ada 10 juta Pak Gen Z yang mereka tidak punya pekerjaan. Kemudian setiap tahun ada 1,9 juta anak SMA kita yang tidak bisa kuliah. Kemudian juga ada sekitar ya jutaan lagi generasi sandwich yang mereka harus menanggung beban diri mereka dan juga keluarga mereka. Di mana kemudian negara hadir untuk memberikan jaminan hidup pada mereka. Apakah kemudian pajak yang rakyat bayarkan diberikan kompensasi atau imbal balik yang layak? Apakah kemudian hanya diberikan pernyataan yang tidak membayar pajak silakan keluar negeri? Sekarang ketika kemudian anak-anak muda kita keluar negeri, justru dipertanyakan nasionalismenya. Ini sangat menggelikan dan memalukan. Harusnya pemerintah introspeksi diri lah.